Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika kelas 12 IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu tentang medan listrik, di mana yang dimaksud medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih memiliki gaya Coulomb. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan energi potensial dan potensial listrik. Nah, teman-teman sekalian, pengertian energi potensial sebenarnya sudah kalian miliki sejak lama, yaitu diantaranya pengertian sederhananya yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya terhadap benda yang lain. Nah, sekarang kita akan hubungkan pengertian energi potensial ini pada bahasan kita tentang listrik statis. Jadi disebutnya energi potensial listrik. Kita amati gambar ini yang berwarna merah adalah muatan listrik induk yang muatan listriknya lebih besar dibandingkan dengan muatan uji Q0. Nah, kalau ini positif tentu saja tolak menolak ya. Dan sekalian nanti gaya Coulombnya akan berarah ke atas atau menjauh dari muatan induknya, si muatan uji ininya. Nah, karena dia tolak menolak, maka dia akan berpindah posisi dari pertama, dari angka 1 ini ke angka 2 ya, pindah posisi dari posisi ke 1 ke posisi kedua. Nah, kalau energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, maka kemampuan usaha memindahkan muatan Q0 ini dari posisi 1 ke posisi kedua, itulah yang dimaksud dengan energi potensial listrik. Nah, berapa energi potensial listrik ketika Q0 berada di posisi 1? Tentu saja jaraknya dari Q0 ke muatan induknya R1 jari-jarinya ya. Maka besarnya K kali Q0 kali Q per R1. Ini Q0-nya, ini Q-nya. Demikian juga di posisi kedua. Maka energi potensialnya akan K kali Q0 kali Q per R2. Berapa beda potensialnya? Beda potensial energi potensialnya tinggal mengurangkan saja EP2 kurangi EP1, karena ini energi satuan besarnya adalah joule. Nah, anak-anak sekalian, nah sekarang kita pelajari apa yang disebut dengan potensial listrik. Nah, potensial listrik itu energi potensial ya, besarnya energi potensial di satu titik. Nah, di satu titik, tidak dua titik seperti yang tadi. Nah, maka energi potensial dibagi Q itu adalah potensial listrik. Tadi energi potensialnya K Q per R. Nah, sekarang di K Q0 Q per R. Q di Q-nya sama ya, satu ya, coret-coret jadi tinggal K Q per R. Nah, ini potensial listrik, di mana satuannya adalah volt, Q-nya muatan listrik Coulomb, dan R-nya jarak. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Kalau ini muatan induknya atau muatan positifnya ada tiga muatan ya, yang berada di sekitarnya. Q1 jadi R1, Q2 jadi R2, Q3 jadi R3. Berapa potensial di titik ini? Karena titik ini dipengaruhi oleh Q1, Q2, dan Q3. Itu merupakan penjumlahan aljabar dari keadaan ketiganya. Di P1 tambah P2 tambah P3. Penjumlahan aljabar itu penjumlahan sesuai dengan kaidah matematis. Jadi kalau kalian ketemu negatif Q2, maka nanti di sininya juga negatif Q2-nya. Dijumlahkan negatif. Jadi ingat ya, potensial listrik itu skalar, tidak seperti medan listrik dan gaya Coulomb. Ketika kita memasukkan ke sini ada muatan atau negatif medan listriknya, kita masukkan positif ketika dijumlahkan. Kalau ini tidak, kalau muatannya negatif atau diketahui negatif, nanti dimasukkan matematisnya juga negatif. Itu persamaan aljabar yang berbeda sama sekali dengan yang vektor. Untuk medan listrik dan gaya Coulomb itu vektor ya, yang ini skalar. Kalau skalar jumlahkan seperti biasa, ketemu negatifnya jumlahkan negatifnya. Nah, kita perinci satu-satu. P1 kaki 1 per R, kaki 2 per R2, kaki 3 per R3. Karena K-nya sama, keluarkan, maka bentuknya seperti ini. Kaki per R1
tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R2, atau jumlah atau sigma dari Q per R. Ya, itu untuk keadaan dari 3 muatan seperti ini, potensial listriknya terhadap muatan induk yang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana potensial pada sebuah bola yang bermuatan listrik? Nah, ini anggap bola ya, meskipun gambarnya lingkaran. Ini pusat bola ada di A, jari-jari R, ada titik di pusat bola A, di kulit bola B, di luar C. Ternyata potensial listrik di dalam bola dan di kulit bola itu sama, yaitu besarnya K kali Q kali dibagi R. R jari-jari R besar ya, di sini R besar yang ini. Kalau di titik C tinggal mengganti R-nya. R-nya yang R kecil ini, yang jauh nih, dari pusat bola ke sini. Di kaki per R kecil, di mana R kecil lebih besar dari R. Nah, bagaimana kalau potensial listrik di antara 2 keping sejajar? 2 keping sejajar itu tandanya kepingnya sama luasnya, tapi berbeda muatan. Yang ini positif, yang sebelah kanan negatif. Sesuai kaidah medan listrik, maka medan listrik berarah dari positif ke negatif. Jarak antara 2 kepingnya D, ya. Nah, sekarang kan ini masing-masing punya muatan, meskipun beda muatannya, ini muatan positif, ini muatan negatif. Banyaknya muatan listrik dibagi dengan luas keping ini disebut dengan rapat muatan atau tau. Sehingga potensial listrik di antara 2 keping di sini berarti di tengah-tengah. Kalian bisa mengalihkan antara E dan R-nya. Pi sama dengan E kali R. Ini R-nya itu tuh. Nah, jadi mulainya dari sini menghitung R-nya ya, terus ke sebelah sana. Kalau di luar keping, E-nya kali D. Kali ini jarak antara 2 keping. Nah, mari kita bahas satu contoh soal. Ada bola kecil bermuatan 2 mikrokolom, min 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan min 6 mikrokolom. Q1, Q2, mohon maaf, bukan Q3. Plus Q3, ini Q4. Di titik sudut sebuah persegi. Nah, contohlah di tengah-tengah pertemuan diagonalnya ini titik P ya. Panjang diagonalnya 0,2 meter. Seperti biasa, kalian tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Ketahui dulu ya, Q1 2 mikrokolom sama dengan 2 kali sepakat min 6 kolom. Q2 min 2 mikrokolom dan seterusnya. Q3 3 mikrokolom, Q4 min 6 mikrokolom. Karena titik P ini dipengaruhi oleh keempat muatan di sekitarnya, jaraknya ternyata sama. R ya. Ini ke Q4R, ke Q1R, ke Q2R. Kalau di gambar ini R, pokoknya sama nih, karena dia setengah dari diagonalnya. Kita cari dulu berapa setengah dari diagonalnya itu. Kalau panjang diagonalnya 0,2, kalau ditulis dengan pangkat 2 kali 10 min 1 ya, maka setengah dari diagonalnya adalah 10 min 1 meter atau 0,1. Nah, ini penting ketika nanti masuk ke rumus potensial K kali Q per R. Ya, berapa potensial di P? Nah, seperti tadi, kalau tadi contohnya 3, sekarang ada 4. Jumlahkan secara aljabar keempat-empatnya. Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 tambah Pi4. Masukkan rumus umum dari potensial. Karena K-nya sama bisa dikeluarkan. K kali Q1 per R1. Terus Q2 per R2, Q3 per R3, Q4 per R4. Karena R1, R2, R3, R4 nya sama, kalian anggap saja sama lah, R disebutnya. R ganti ya, R1, R2, R3 nya ganti, sehingga bisa dikeluarkan karena keadaan R nya sama. K per R, Q1 tambah Q2, Q3, Q4. Nah, sekarang masukkan angka-angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, R 10 pangkat min 1. Nah, ini hati-hati ketika masukkan ini, dia skalar ya. Kalau ketemu negatif jangan tulis positif. Q1 positif, Q1 2 kali 10 pangkat 6, 2 kali 10 pangkat min 6. Q2 negatif 2 mikrokolom, kalian tuliskan negatif 2 kali 10. Nah, negatif 2. Yang Q3 3 kali 10 pangkat min 6, positif lagi.
Nah, hati-hati, Q4 negatif lagi, min 6 kali 10⁴ min 6. Tulis minnya. Nah, ini berlaku min plus di sini sebagai tanda matematis seperti biasa ya. 2 kali 10 min 6 kurangin ini habis kan 0 ya. Jadi tinggal plus 3 kali 10 min 6 min 6 kali 10⁴ min 6 3 min 6 tinggal min 3 kali 10⁴ min 6 kalikan 9 kali 3 27 ya, karena ininya bertanda negatif jadi min 27. 10 pangkatnya 10 tambah min 6 jadi tinggal 4. 10 pangkat 4 po. Itu contoh yang pertama untuk potensial yang dikelilingi oleh 4 titik. Nah, sekarang bagaimana contoh soal tipikal ujian nasional misalkan ya. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu potensial listrik oleh bola konduktor. Kalian perhatikan gambar di sini. Jadi jadinya 6 ya, 6 cm. Tapi dari P ke Q ini ada tambahan 3 cm. Nah, bila muatan bola 7 mikrokolom, nah berapa potensial listrik di titik Q? Nah, di titik Q di sini. Mari kita hitung ya. Seperti biasa diketahui Q 7 mikrokolom. Konversi dulu jadi 7 kali 10⁴ min 6 kolom. Nah, sekarang kita hitung R-nya. R dari Q ke pusat bola berarti O Q. O ke P 6, P ke Q 3, tambahkan 6 tambah 3 9 cm atau 9 kali 10⁴ min 2 meter. Baru masukkan ke rumus potensial listrik K Q per R. Masukkan K-nya, masukkan Q-nya, masukkan R-nya. Ini 9 dibagi habis ya. Tinggal 7 berarti. Pangkatnya 9. Ini min 2 naik ke atas jadi 2 ya. 2 tambah 9 11, 11 kurangi 6 5. Jadi 7 pangkat 7 kali 10⁴ min 5. Satuannya volt. Itu mungkin untuk bahasan kita hari ini. Awas, meskipun kondisi seperti ini, kalian harus tetap terus mencari ilmu dari segala sumber. Stay home and be safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.